Podcast Channel bersama saya Yogi. Lucky Febrian. Oh Dira. Oke, nah ini podcast pertama kita ya kayaknya. Yep. Podcast pertama kita dan kita nyoba untuk ini aja sih berkonten kembali untuk mengisi selama PPKM darurat dan Yes. semoga ini untuk kedepannya bisa berlanjut sampai 1000 episode atau mungkin lebih lah ya. Amin. Mantap. Amin. Ya mungkin kalau misalnya emang ini udah tayang di YouTube untuk kedepannya bisa lah request mau mendatangkan siapa. Ya khususnya di Jombang aja lah. Kalau misalnya kita mendatangkan Deddy Corbuzier kayaknya masih belum bisa ya. Om Ded. Apa kabar? Aduh, sebelum kita mulai mungkin ini aja lah. Kita tanya kabar. Kita kan udah lama gak ketemu ya. Gimana kabar Bapak Odi dulu lah? Alhamdulillah kesehatannya baik. Baik ya. Ya. Selama pandemi ini gimana? Jiwanya terguncang. Jiwa terguncang. Oke, siap. Tapi aman ya? Sampai detik ini aman ya? Aman. Mantap. Keluarga di rumah aman semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Cuman ada aja yang lagi positif sekarang isoman. Isoman. Ya, semoga lekas sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa ya. Amin. Amin. Mas Lucky gimana Mas? Alhamdulillah kita sehat selalu, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Harus. Jaga makan juga terutama ya, jangan sampai gak makan mati nanti. Cari makannya gimana bos? Itu. Kita keliling cari makan susah kan waktu itu. Tapi sampai detik ini aman ya? Aman. Aman. Belum positif sama sekali. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Belum positif. Oke. Positif siap. nggak punya duit sekarang. Iya. Berarti aman semuanya ya? Aman. Aman. Keuangan yang paling. Nah, maksudnya itu. Kita ngomongin masalah aman itu kan keseluruhan gitu. Nggak cuma kesehatan. Ya lek ngono gak aman ceritanya. Tapi dengan adanya pembatasan yang berskala besar, ini apa PPKM? Kepanjangannya apa sih? Gak tahu ya. Kalau buat aku sih penyanyi pemusik kita mati ya. I see. Siap. Ini sebagai musisi dua-duanya ini, dampaknya cukup lumayan ya berarti ya? Lumayan sih enggak. Kalau banget iya. Oke, siap. Iya. Mencoba untuk mencerna. Tapi banyak job yang di cancel akhirnya ya? Oh sangat banyak sekali, terutama reguler ya. Reguleran nggak ada sama sekali sekarang. Aduh. Banyak sekali atau semuanya? Wedding mundur. Kasihan orang mau nikah udah pesen ini pesen itu mundur tanggalnya. Nggak tahu sampai Cateringnya kapan. juga. Catering. Semua terkena dampaknya lah. Semuanya. Semua pasti. Semua sektor. Ini jadi mundur dulu. Kan kasihan kan bener kan ya? Iya. Paling enam tapi paling frontal ya. Ya, yang penting jaga kesehatan ya semuanya. Yes. Biar kita tetap bisa makan. Yang penting besok kita bisa makan apa itu kita tahu lah. Insya Allah tahu. Insya Allah tahu lah. Makan apanya tahu. Untuk bisanya ya Nggak tahu. semoga gitu. Semoga. Kita doakan aja. Doakan. Teman-teman yang di rumah juga ya kita doakan biar teman-teman juga selalu sehat. Amin. Bingung kan? Aku jadi bingung ini. Sorry bukan bingung. Aku jadi pengen cerita. Kemarin aku kan sempet ya ada sedikit viral ya. Terus aku juga agak orangnya kan sedikit vokal. Iya sih. Nah, dan ada juga banyak yang pro, malah yang menurut aku yang kontra malah cuman sedikit. Nah di salah satu yang kontra itu dia tanya, sebenarnya kamu pengen nggak sih corona ini cepat selesai, pengen balik normal nggak sih? Iya sih. Perwakilan dari semua orang nih ya, terutama rakyat-rakyat yang kecil juga. Justru mereka lah sebenarnya yang pengen banget nih semua balik normal gitu loh. Semua orang pasti pengen balik normal, cuman dengan cara ayolah dibantu. Jangan cuman istilahnya membuat peraturan yang tanpa ada solusinya.
Sedangkan banyak solusi yang bisa dikerjakan. Pengetatan bisa, misalnya nih, sampean sendiri sebagai pemilik salah satu kafe ya, pasti kepikiran kan waktu itu bilang, Jelas. kalau bisa kenapa nggak mereka sih yang melakukan controlling kayak dari satuan Satpol PP atau ya Satgas Covid lah ya, ditempatkan satu-satu di kafe-kafe buat kontrol itu semua dari segi protokol kesehatan dan lain-lain ya kan. Benar. Kalaupun nggak bisa, sebenarnya kan bisa koordinasi dengan pihak kelurahan, RT, RW, seenggaknya di satu sektor ini, misalnya jalan sini aja daerah Kepatihan ya, ditempatkan 2 orang petugas untuk mereka keliling ngecek controlling satu-satu, kayak gitu kan semua bisa jalan. Dan sebenarnya dari sisi musisi juga gitu, kita kan sebenarnya cuma pelengkap di kafe buat menghibur orang yang ada, bukan menimbulkan kerumunan sebenarnya. Balik lagi ke kafenya, kalau udah membatasi 50% ya tetap 50% itu aja yang bisa menikmatin kita, bukan kayak gitu kan. Kita nggak menimbulkan kerumunan kok Pak, tolong didengar. Ini ada banyak solusi sebenarnya. Kalau emang dibilang darurat, kenapa nggak proyek-proyek yang nggak darurat banget tuh dihentikan sementara, uangnya bisa dibuat tadi. Prioritas lah ya. Nah. Prioritas. Nah, Berarti mungkin emang prioritasnya berbeda. iya. Prioritasnya berbeda. Ini nih. Frontal saya Pak, saya kok kalau orangnya emang. Ya sih. Terus Tapi- ketika waktu viral kemarin, pada akhirnya seperti apa itu? Pada akhirnya ya, janganlah disebarkan untuk umum. Yang jelas semua udah selesai. Gitu. Yang jelas damai semuanya. Damai semuanya. Kembali ke aktivitasnya masing-masing. Betul bagi sekali. Pihak yang berwajib pun melakukan kegiatannya sendiri untuk kedepannya, dan pihak yang lainnya pun Balik ke balik lagi. kegiatannya sendiri ya. Kayak gitu. Ya, tapi yang jelas jam 8 harus sudah tutup semuanya mungkin selama PPKM darurat ini. Jadi ya malam-malam mungkin teman-teman juga banyak yang bingung mau ngapain, mau cari makan juga bingung, susah. Apalagi yang suka makan di malam hari, itu Iya. pasti susah. Nah, Susah banget. susah banget. Kemarin kita ujung-ujungnya sepedaan coy. Tapi emang salah satu cara bagi pemerintah untuk membatasi orang-orang ini tidak berkerumun, mungkin salah satunya dengan menutup jalan sih. Salah satunya itu. Jadi mungkin bingung ya mereka ya. Cara mengatasi agar tidak ada orang yang keluar rumah. Mobilitas lah istilahnya, mengurangi mobilitas mengurangi masyarakat. mobilitas masyarakat dengan cara ya penutupan jalan gitu. Kalau misalnya kita bedah lah dari sisi mobilitas masyarakat yang ada di satu kota lah misalnya. Untuk mengurangi, solusi apa kira-kira selain dengan penutupan jalan misalnya? Kalau aku sih tadi itu controlling dan sebenarnya paling benar sih. Controlling iya, karena kalau kita pun udah nentuin, sekarang pun mobilitas tetap tinggi. Meskipun jalan ditutup kayak gimana, tetap tinggi. Ya tinggal controllingnya balik lagi. Tempatkan beberapa orang itu di sektor-sektor tertentu buat kontrol itu tadi. Dengan orang kayak gitu juga nyaman kok sebenarnya. Nggak mengurangin dikit lah pasti. Tetap ada niat untuk nongkrong, seenggaknya mereka pengen stres di rumah terus, nongkrong tetap tapi dengan yang terjaga lah istilahnya. Jadi kan lihat wah ada yang jaga nih, orang juga pasti sungkan dengan ngasih taunya yang halus lah, jangan yang santai. Ya kita sama-sama manusia, kita sama-sama butuh refreshing juga lah ya semuanya. Mungkin saya emang dari beberapa bulan yang lalu mencoba untuk datang ke satu kafe di kota lain. Itu memang di sana ada satu pihak yang berwajib. Jadi di sana emang kayaknya controlling dari pihak yang berwajib itu cukup ketat juga. Dalam artian ya mereka bisa ngontrol orang-orang yang masuk ini sesuai dengan prokes atau enggak. Nah, kemudian kerumunan di tempat tersebut terjaga atau tidak. Nah, itu mungkin memang salah satu solusi untuk bisa mencegah kerumunan yang berlebihan gitu ya maksudnya. Tapi yang jelas ini semuanya udah pada vaksin semuanya berarti. Wah, udah. Aman ya.
depannya. 2 kali. Udah 2 kali ya. 2 kali. Kita Kata masih siapa? Kata siapa masih saya? satu kali. Kata siapa kita nggak dukung program mereka? Kita dukung, cuman tolong sekali lagi, tolong sedikit manusiawi lah, nuraninya dibuka. Ya mungkin itu sih untuk episode pertama ini. Untuk menutup episode pertama ini dengan tema mungkin PPKM atau ya pembatasan apapun lah yang sekarang memang lagi berjalan di Indonesia dan di Jombang pada khususnya. Mungkin ada pesan dan kesan dari teman-teman Bapak Lucky, Bapak Audi, dan saya sendiri lah mungkin. Oke, kalau pesan mungkin tetap jaga kesehatan karena COVID is real kok. Gitu, dan buat pemerintah kita dukung PPKM asal solusinya ada. Solusi yang nyata. Yang nyata. Oke. Kalau Mas Lucky gimana Mas? Tetap jaga kesehatan, kemana-mana cuci tangan. Baik. Pakai masker jangan lupa sampai ketinggalan. Jangan sampai Sekarang ketinggalan. maskernya harus double ya berarti? Double ya biasanya. Double ya. Pakai medis double. Iya. Medisnya dalam aja, luarnya biasa nggak apa-apa. Medis sama kain depannya. Yes. Iya. Itu paling penting masker. Oke. Penting masker. Selalu sehat. Jangan khawatir dengan rezeki, pasti ada aja kok. Besok pasti dapat aja kok. Semangat. Oke. Siap. Mungkin itu dari teman-teman. Kalau dari saya sendiri mungkin apa ya? Tetap jaga kesehatan semuanya dan ya kita mencoba untuk menaati peraturan dari pemerintah. Gimana pun pemerintah juga memikirkan ini saya harus seperti apa. Dan saya acungi jempol juga untuk pemerintah apa ya, berani mengambil keputusan yang seperti ini. Tidak mudah untuk bisa mengambil keputusan dari masyarakat yang berjuta-juta ini, gitu maksudnya. Ya kita coba, kalau misalnya memang ada kritik, ya kita lontarkan sebagai controlling, kan seperti itu. Iya. Udah itu aja dari kita untuk episode pertama ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video-video episode berikutnya. Baik, bye-bye.